Jadi hati-hati dengan ehadnya mereka. Ehadnya mereka itu kesatuan. Nah, kita bisa menarasikan bahwa oh, ehadmu bukan cuma 3. Mau tahu buktinya? Esra 2 ayat 64. Ehadnya bukan cuma 3, ehadnya sampai 42.360. Lah gimana kalau kamu ngikuti ehad yang ini? Lah Tuhanmu boleh dong 42.360 nggih. Kitab suci agama Kristen itu berbeda-beda jumlahnya. Nggih, kalau nanti ada Kristen yang mendekat mau menginjili bapak-bapak, bilang, itu kenapa kok kitabnya katanya dari Tuhan tapi kok jumlahnya beda. Jadi jangan berpikir bahwa zaman dulu Yesus bawa Injil, diberikan Injil oleh Allah, Injilnya tebluk saka surga. Boten kados niku nggih. Injilnya niki saking bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik. Kitabnya didap ning ora cocok karo sing ditulis. Nggih, wong sing ditulis ke Yesus kuwi duwe Tuhan. Yesus iki duwe Allah. Lek nyebut nganti ping 4. Lah kok mripate kok ora melek. Ada seorang ibu melalui proses istikharah panjang mewakafkan tanah yang paling dicintainya di pinggir jalan raya dekat Taman Mini Indonesia Indah dekat Exit Tol. Beliau meminta agar dibangun gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta. Dengan luas 514 meter persegi, insya Allah gedung dakwah tersebut bukan hanya akan menjadi tempat ibadah, namun juga sebagai pusat pembinaan bagi para mu'alaf yang ingin mendalami agama Islam. Alhamdulillah, saat ini kami sedang mengurus IMB. Dana yang dibutuhkan sangat besar. Kami meminta pertolongan kepada Allah. Mari, dukung kami untuk mewujudkan gedung dakwah Mu'alaf Center Hagia Sophia, Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama-tama saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf para ustadz, ini anak bungsu nggih, mu'alaf nembe setahun, tapi dipercaya untuk membagikan kristologi, teologi dari Kristen Saksi Yehova. Kristen Saksi Yehova adalah Kristen yang tidak menyembah Yesus sebagai Tuhan, tidak menyembah Tritunggal nggih. Nah, Saksi Yehova itu punya website, monggo dipirsani wonten jw.org sing warna biru nggih. Kotak niku. Nggih, jw.org bapak-bapak bisa membukanya sesuai dengan topik yang ingin Anda ketahui nanti nggih. Itu websitenya Saksi Yehova. Tapi sekarang saya ingin membagikan satu informasi secara singkat karena saya sudah mempersiapkan ini makalahnya. Nanti kalau Bapak Ibu ada yang ingin memfotokopi, nanti bisa menghubungi Ustadz Ipung untuk difotokopi nggih. Jadi ini nanti saya jelaskan secara sekilas saja. Alkitab tetap ada meski rusak ya. Papirus dan perkamen adalah bahan utama yang digunakan penulis dan penyalin Alkitab. Bagaimana bahan itu membuat Alkitab terancam. Nah, ini ayatnya 2 Timotius 4:13 itu tentang perkamen ya. Jadi dibawalah perkamen yang lebih, maksudnya bahan yang lebih tahan ya daripada papirus. Nah, papirus mudah robek, berubah warna dan rapuh. Richard Parkinson dan Stephen Kirky, ahli Mesir kuno, berkata papirus akhirnya akan hancur menjadi serat dan abu. Tetapi bisa disimpan kalau ditutup di dalam ini ya, di dalam guci atau di dalam gua, dia lebih tahan begitu. Nggih.
lanjut Mbak Niru, halaman kedua. Bagaimana Alkitab tetap ada? Hukum Taurat mewajibkan setiap raja untuk menulis dan membuat buku bagi dirinya. Salinan dari hukum ini 5 buku pertama dari Alkitab, Ulangan 17 ayat 18 ayat T. Selain itu, penyalin profesional membuat banyak sekali salinan pada abad pertama Masehi yang tersebar di sinagoga di Israel dan bahkan hingga jauh ke Makedonia. Tetapi ada sejarah kelam dalam penerjemahan Alkitab ini. Para penerjemah itu dikejar-kejar oleh Roman Empire ya untuk dibunuh, karena pada saat pada saat penerjemahan Alkitab dilakukan itu Roman Empire tidak menyetujui untuk dibaca oleh semua orang. Hal itu berlangsung hingga tahun 1536. Jadi penerjemah Alkitab itu dibunuh hidup-hidup, seperti Wycliffe itu dibunuh ya hidup-hidup, dibakar hidup-hidup. Kalau William Tyndale itu dia lolos ya. Nah, ini ada terusannya Mbak. Dilanjut halaman terus. Oh sorry, ya itu, ya tadi, ya itu. Nah, jadi ini yang ada gambar di sebelah kanan bawah itu Alkitab William Tyndale tetap ada meski dilarang. Ada pembakaran Alkitab dan Tyndale sendiri dihukum mati pada 1536 ya. Jadi khususnya gereja Katolik itu mereka tidak mengizinkan untuk jemaatnya untuk membaca kitab suci. Kenapa? Karena mereka ada satu kepentingan politik ya. Ya, kita tidak ngomongin politiknya, tapi kita ngomongin tentang dirahasiakannya Alkitab ini, manuskrip dari gulungan Laut Mati itu adalah manuskrip yang asli ya. Mereka sembunyikan sehingga kalau mereka akan membelokkan dan mengganti isi-isinya, diharapkan orang tidak tahu kalau tidak tahu aslinya begitu. Itulah tujuannya ya. Nah, William Tyndale ini bisa lolos, dia bisa menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Latin ya, dan kemudian itulah yang akan nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris di dalam King James Version ya. Jadi ini versinya keterangan dari saksi Yehova. Bapak-bapak bisa melihat di website itu dengan judul yang tadi ya. Jadi selanjutnya ya, Alkitab tetap ada meski banyak upaya untuk mengubah isinya. Jadi begini Bapak ya, isinya kitab ini ada yang ingin mengubah isinya itu dengan asumsi ya, seperti tadi sudah dibahas oleh Gus Bedik. Aliran Kristen banyak, Tuhannya beda-beda gitu. Ada sing Tuhannya Tritunggal, memang dia menyebutkan 3 yang berbeda tetapi mereka satu. Ada yang menyebutkan itu semuanya Yesus, Bapa yo Yesus, Roh Kudus yo Yesus, Yesus yo Yesus dewe gitu loh. Jadi Yesus juga Roh Kudus juga Yesus. Jadi kan bingungi ya kan, mumet ya kan. Nah, itu ada aliran yang seperti itu. Nah, itu karena apa? Karena mereka tidak mengikuti teks. Kalau mengikuti teks seperti saksi Yehova yang Tuhannya Tauhid, mengikuti Tuhan bangsa Israel yang bernama 4 huruf tetragramaton itu YHWH ya. Jadi itu kalau dibaca Adonai, Elohim, Hashem dan lain-lain ya. Itu nanti Bapak Ibu bisa browsing di internet Tuhan bangsa Israel, nanti itu keluar nanti. Nah, jadi Bapak Ibu bisa tambahan belajar sendiri ya. Saya hanya membukakan poin-poin aja. Nah, jadi kitab ini tidak diubah isinya 100%, tetapi ada pembelokan. Pembelokan apa? Pembelokan Tuhan. Jadi Tuhan bangsa Israel itu tauhid, esa. Seperti tadi dikatakannya Ulangan 6 ayat 4 ya. Adonai Elohenu Yisema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Ehad ya. Jadi Tuhannya bangsa Israel ini Adonai itu Ehad yang satu, bukan Ehad yang satu kesatuan. Tetapi di dalam bahasa Ibrani ada 2 macam Ehad.
Ehad yang pertama ya, kalau di bahasa Arab ahad, ehad yang pertama itu untuk Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, dia satu. Tetapi ada ehad yang satu kesatuan ya. Kalau saya bukakan Esra 2 ayat 64, itu ehadnya berjumlah 42.360. Lah kalau ikuti Esra 264 lah Tuhannya 42.360 kan payah ya kan. Nah jadi kalau Esra 2 ayat 64 ehadnya itu bukan hanya 3. Nah ini itu ya, seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Ini kalau dibuka di dalam kitab teks Ibrani asli interlinier, ini sejumlah jamaah itu ehadnya jumlahnya itu yang dipakai itu teks aslinya ehad, tapi ehadnya kesatuan ditujukan untuk manusia. Jadi kalau manusia berkumpul dalam satu visi misi, dia ehad. Nah, jadi satu tujuan atau satu organisasi, nah itu bisa dikatakan ehad. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, Ika bahasa Sanskerta, itu ehad juga, tapi ikanya dalam kebinekaan begitu ya. Nah itu, jadi hati-hati dengan ehadnya mereka itu kesatuan. Nah kita bisa menarasikan bahwa ehadmu bukan cuma 3, mau tahu buktinya? Esra 2 ayat 64. Ehadnya bukan cuma 3, ehadnya sampai 42.360. Lah gimana kalau kamu ngikuti ehad yang ini? Lah Tuhanmu boleh dong 42.360 nggih. Nah, itu jadi kita menggunakan ayat suci mereka untuk menyadarkan gitu. Jadi kalau mereka menggunakan ehad yang satu kesatuan, kita bisa gunakan ehad yang ini. Ya, jadi kalau ehadnya kesatuan berarti ehadmu banyak, nggak cuma 3, bisa 42.000. Lah belaen Tuhannya 42.360 nggih. Itu kalau mereka berpegang pada ehad kesatuan, tetapi pada dasarnya Tuhan Yahudi adalah ehad satu, sama dengan Tuhannya kita Allah Subhanahu wa taala. Esa itu adalah satu, tunggal nggih, bukan jamak nggih, tapi satu. Nah, ini Alkitab tetap ada meski banyak upaya untuk mengubah isinya. Mengubah isinya artinya membelokkan dengan asumsi-asumsi mereka. Jadi kitab Bible ini banyak ayat-ayat yang bersayap. Jadi kalimat yang bersayap itu bisa diartikan begini, bisa diartikan begitu, padahal ayatnya podo. Sing diboco dari orang Tritunggal, Saksi Yehova, Oneness, lain-lainnya itu Protestan, Katolik tuh kitabnya itu sama yang dibaca, tetapi asumsinya mereka yang berbeda sehingga lahir banyak-banyak aliran, nggih, seperti itu. Jadi itulah yang terjadi di dalam kekristenan. Makanya kekristenan ada sekian ratus aliran, mereka punya pemahaman berbeda-beda tentang Tuhan, begitu nggih. Nah, tapi Kristen satu sing tauhid nggih niku saksi-saksi Yehova. Nggih. Nah, terus jadi seperti ini contohnya nggih, penggantian seperti tempat ibadah. Antara abad keempat dan kedua Masehi, penulis Pentatuk Samaria menambahkan kata-kata. Nah, ini ada penambahan nih di Keluaran 20 ayat 17. Di Gunung Gerisim, dan di sana engkau harus membangun sebuah mezbah. Orang Samaria berharap agar ayat itu bisa mendukung pembangunan bait di Gunung Gerisim. Nah, ini ada kepentingan, makanya dia masukkan, disisipkan Gerisim. Padahal aslinya nggak ada, begitu ya. Nah, kemudian yang ini ya ajaran Tritunggal itu kurang dari 300 tahun setelah Alkitab selesai ditulis, seorang penganut Tritunggal menambahkan kata-kata. Ada penambahan ya, jadi Saksi Yehova ini mencatat semua penambahan, semua sisipan. Saksi Yehova ini sangat genuine, sangat jujur. Kalau ada penambahan nggih, dikatakan
1 Yohanes 5 ayat 7, yaitu di dalam surga. Ini untuk mendukung ajaran Tritunggal, nggih. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pernyataan itu tidak ada dalam naskah asli. Yang mengatakan siapa? Bruce Metzger, seorang ahli Alkitab, berkata mulai abad ke-16 dan seterusnya, kata-kata itu semakin sering ditemukan dalam naskah Latin kuno dan Latin Vulgata. Padahal tadinya nggak ada, tapi terus jadi ada karena untuk mendukung Tritunggal itu tadi. Kemudian nama Allah ya, banyak penerjemah Alkitab menjadikan tahyul orang Yahudi sebagai dasar untuk menghilangkan nama Allah dari Alkitab ya. Jadi nama Allah itu diganti. Nah kemudian ya ini saya baca yang ini tadi ya. Tapi di 1 Yohanes 5:7 mereka menyisipkan kata-kata yang salah seperti yang disebutkan pada awal artikel. Kesalahan itu bahkan mempengaruhi King James Version ya. Jadi ada kitab bahasa Inggris yang diterjemahkan oleh King James, Raja James ya, itu versinya Raja James, King James Version. Namun ketika naskah lain ditemukan, apa yang tersingkap? Bruce Metzger menulis bagian di 1 Yohanes 5 ayat 7 tidak ada dalam semua naskah Syria, Koptik, Armenia, Ethiopia, Arab, Slavia, kecuali yang bahasa Latin. Jadi yang sudah terkontaminasi itu bahasa Latin, kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris, edisi revisi. Makanya King James Version merevisi dan menyingkirkan kata-kata yang salah itu. Jadi King James Version yang sekarang kata-kata yang salah itu sudah disingkirkan, nggih. Jadi itu sejarah tentang penulisan Alkitab pelan-pelan disusupi. Dan juga ada muktamar yang disebut Konsili Nisea tahun 325 Masehi, itu juga menyisipkan pengertian bahwa Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Ya nggak ada yang namanya Yesus, Nabi Isa itu ya 100% manusia. Iya, tidak ada 100% Tuhan, nggih. Kalau diteliti semuanya dari dalam kitab Bible ya. Karena nggih, monggo. Kata-kata 100% manusia dan 100% Tuhan itu ada dalam keputusan Konsili Nikea itu. Mereka berasumsi dari keterangan-keterangan dari kitab. Tapi tidak dituangkan di dalam merubah kitab yang ada. Tidak. Mereka jadi hanya asumsinya aja yang berbelok begitu. Nah, mempengaruhi banyak orang, nggih. Nah, seperti itu. Bu tanya, Bu. Nggih. Seperti yang tadi dibahas tentang Allah, ya, nama Allah itu. Nggih. Itu bisa jadi perluan. Apakah itu tidak sama dengan di Islam dan Asmaul Husna itu? Oh enggak. Jadi ini arti kata ehad nggih Pak. Arti kata ehad kalau di bahasa Ibrani itu tadi bisa berarti 42.360. Tapi itu bukan nama Allah, bukan. Itu arti kata ehad. Kalau di dalam bahasa Arab ahad. Ahad artinya kan satu. Qul huwallahu ahad, ya kan? Katakanlah Tuhan itu satu. Nah, tapi kalau satunya ehad yang dari Esra 264, nah itu bahaya karena orang Kristen Tritunggal itu Tuhannya ehad kesatuan, nggih. Tuhannya dibelokkan jadi ehad kesatuan, bukan ehad satu, bukan ehad tunggal. Nah, itu Bapak harus mendapatkan ilmu ini karena harus mengerti arahnya mereka, ehadnya itu diarahkan ke ehad yang jamak. Padahal orang Yahudi mempunyai Tuhan itu ehad yang tunggal. Karena itu ditujukan kepada Tuhan. Jadi Tuhannya mereka itu ehad ya. Ayatnya tadi yang disebut di Ulangan 6 ayat 4 ya. Katakanlah hei Israel, Tuhanmu itu Esa ya. Tadi Yesus juga mengatakan Tuhan kita juga Esa begitu ya. Nah, ini saya tidak panjangkan mengenai Alkitab ya. Ini nanti kalau akan difotokopi aja. Kemudian dalam Yesaya dikatakan demikian ya, karena ini juga diturunkan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu juga kan menurunkan Taurat, Zabur dan Injil. Nah, jadi memang benar
Allah itu memang menurunkan Taurat, Zabur dan Injil, tetapi orang-orangnya yang kurang ajar ya kan, membelokkan dengan asumsi. Tetapi ayatnya enggak dirubah 100%, enggak, masih ada tulisan-tulisan suci dari Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi kan kata Quran kan kita boleh mempercayai tapi tidak seluruhnya nggih. Jadi kita juga tidak mau mengelak keseluruhan, tapi kita boleh percaya sebagian sing masuk akal nggih. Nah, jadi dari pembacaan Yesaya yang ada kotaknya Mbak, terus Yesaya 40 ayat 8 dikatakan rumput hijau mengering, bunga pun layu, tapi firman Allah kita bertahan selamanya nggih. Jadi memang manuskrip kitab Bible ini yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala terdahulu sebelum Quran itu memang mengalami banyak tantangan ya, banyak serangan kepada penterjemah juga sampai dibakar hidup-hidup karena demi kepentingan politik mereka lah ya. Kita nggak ngomongin politik, tapi itulah yang terjadi di masa lampau, masa-masa kelam sejarah penulisan Alkitab sampai sebegitunya gitu. Kasihan yang menerjemahkannya sampai mengalami seperti itu. Jadi ini dari Nabi Yesaya 40 ayat 8 itu ayatnya, firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Jadi sampai junjungan Nabi kita Nabi Muhammad juga diturunkan juga tetap rekam jejaknya firman dari Allah kita itu tetap ada nggih, turun kepada Nabi Yesaya 40 ayat 8 ayatnya itu. Nah, kemudian Yesaya 46 ayat 10, sejak awal sudah kuberitahukan hasilnya dan sejak dulu sudah kunyatakan hal-hal yang belum terjadi. Jadi kalau menurut teologi Kristen, kitab perjanjian lama ya, jadi Bible itu ada dua bagian, ada perjanjian lama, kitab para nabi yang terdahulu, ada Nabi Musa, Abraham, Nuh, semua nabi-nabi kecil, ada Yesaya, Daniel, Yeremia, itu banyak sekali ya nabinya. Nah, itu sudah diberitahukan hal-hal yang belum terjadi. Ini menurut teologi Kristen. Jadi kalau di dalam Islam tidak ada nubuat, tapi kalau di Kristen ada ayat nubuatan. Jadi hal-hal yang belum terjadi nggih. Nah, ini sekilasnya seperti itu, tetapi firman-Nya Allah tetap nggih selama-lamanya. Terus dikutip dari 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25 juga mengutip tadi yang padang rumput. Nah, ini rumput hijau mengering, bunga pun layu, tapi firman Allah kita bertahan selamanya. Niki 1 Petrus juga mengutip 1 Petrus 1 ayat 24-25, ada tertulis semua orang seperti rumput dan kemuliaannya seperti bunga di padang rumput menjadi layu dan bunga menjadi gugur, tapi perkataan ini dari sisi Saksi Yehova nggih, ini punyanya websitenya Saksi Yehova. Jadi perkataannya Tuhan yang bernama Yehova nggih, ini kitabnya Saksi Yehova. Jadi perkataan itu tetap selama-lamanya. Nah, yang ayat ke-25-nya yang dimaksud dengan perkataan itu ialah kabar baik yang diberitakan kepada kalian. Nah, jadi begini ya Bapak ya. Kalau menurut sisi dari kekristenan yang dinamakan Euangelion bahasa Yunani itu diterjemahkan jadi Injil dalam bahasa Arab. Injil atau Euangelion itu yang dalam bahasa Yunani artinya kabar baik. Jadi kalau di dalam Matius, Markus, Lukas kitab Kristen dikatakan Injil, itu dulu Yesus tidak membawa-bawa kitab Injil ini, bukan. Tapi Injil artinya kabar baik. Jadi kabar berita nggih. Kabar berita sing ditulis niki dadine tenggone Injil. Kabar. Kenapa? Tegal. Apanya? Bahasa Tegal. Bahasa Tegal? Ya. Gitu ya. Oh, nadanya Tegal nggih. Logat Tegal. Orang ngapak-ngapak orang ngapak orang penak. Nggih, dadi Matius, Markus, Lukas, Yohanes niku
kabar berita sing dibukukan dadine Injil niki. Nggih, dadi jangan berpikir bahwa zaman dulu Yesus bawa Injil, diberikan Injil oleh Allah, Injilnya tebluk saka surga. Boten kados niku nggih. Injilnya niki saking bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik, kabar berita sing apik. Ya, dudu kabar berita sing elek nggih. Soale memberitakan tentang kerajaan surga. Kados niku nggih singkate. Nah, sekarang saya menginjak kepada terjemahan LAI yang salah nggih. Ini juga ada kepentingan karena kita di negara Indonesia, maka lembaga Alkitabnya adalah lembaga LAI nggih. Di dalam terjemahan LAI, khususnya di dalam Yohanes nggih, Yohanes, Mbak boleh kebelakangin yang bahasa Yunani ada, belakangnya Parakletos. Tadi Parakletos, belakangnya masih di dalam Parakletos, Mbak. Bukan, Parakletos dibuka halamannya. Enggak ada nggih. Oh, enggak ada. Oke, kalau jelaskan mawon nggih. Nanti di fotokopi aja supaya bisa dibawa pulang nggih. Yohanes 14 ayat 16, ini bahasa aslinya Yesus berkata kepada murid-muridnya, dan aku akan meminta kepada Bapa dan penolong yang lain. Nah, sebenarnya bahasa asli itu another helper, penolong lain. Tetapi Alkitab LAI menulisnya seorang penolong yang lain. Jadi ditambahi seorang. Fungsine nggih napa? Soale niku wau sing Kristen sing Tuhane Yesus tok. Dadi Allah Bapane niku nggih Yesus, Yesuse nggih Yesus, Roh Kuduse nggih Yesus. Jadi ini minta penolong yang lain, itu roh kebenaran itu ini mau diarahkan ke Yesus. Jadi Yesus ini sebagai Tuhannya mereka, dia naik ke surga. Dia minta sama Bapa dikirim penolong yang lain, roh kebenaran. Yesus juga yang turun, roh kebenaran. Nah, maksudnya begitu. Jadi karena mau diarahkan ke Yesus lagi yang turun ke dunia untuk menyertai murid-muridnya, nah maka ditambahin seorang. Jadi ada penambahan kata seorang penolong yang lain. Nah, ini di dalam bahasa Yunani memang tertulis Parakletos ya, roh kebenaran. Nah, ini ada diartikan di Yohanes 14 ayat 17, Mbak Niru. Yohanes 14 17. Nah, itu yang mau didatangkan Yesus, yang minta kepada Bapa, yaitu roh kebenaran. Tetapi orang yang menganggap bahwa Oneness itu menganggap Yesus ya roh itu, Bapa ya roh itu, ya Roh Kudus ya roh itu juga. Nah, sehingga mereka mengatakan bahwa aku akan mengirim seorang penolong yang lain, padahal penolong itu adalah roh. Itu ya ayatnya, roh, yaitu roh kebenaran. Nah, ciri-cirinya roh kebenaran itu dunia tidak menerima dia. Jadi roh kebenaran itu nggak bisa dilihat, sebab dunia tidak melihat dia. Jadi roh kebenaran tidak dilihat, roh kebenaran tidak diterima, dan dunia tidak mengenal roh kebenaran itu. Tetapi kamu, katanya kaum Hawariun, Yesus bilang kaum Hawariun, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi roh kebenaran itu akan diam di dalam murid-muridnya. Lah bagaimana bisa kalau ditambahi seorang, jadi seorang itu diam di dalam orang, kan nggak bisa ya kan? Masa seorang penolong yang lain akan diam di dalam orang gitu kan? Nah, itu jadi keliru ya. Jadi seperti itu.
penambahan-penambahan yang akhirnya mereka jadi nggak masuk akal sendiri begitu. Jadi makanya perlu kajian kristologi supaya kita juga mendapatkan wawasan, mendapatkan penambahan ilmu, nggih. Jadi ciri-cirinya roh kebenaran itu dunia tidak menerima dia. Tidak menerima parakletos, nggih, bahasa Yunanine parakletos. Dunia tidak melihat dia. Tapi kamu kaum Hawariun, kamu tahu dia dan dia akan diam di dalam kamu. Kalau diterjemahkan menjadi seorang penolong yang lain, kalau menjadi seorang, kan seorang nggak mungkin diam di dalam orang. Nah itu, jadi LAI kadang-kadang menambahkan sesuatu, dia tidak memikirkan efeknya. Ya, efeknya kita yang menyelidiki firman ini, yang saya tadinya saksi Yehova, kalau belajar kitab sampai sehari, sampai 10 jam, sampai lupa minum, lupa makan, saya mendalami ini, sampai mengerti, sampai saya jadi mu'alaf ya, itu. Jadi karena mereka ajarannya itu, kitabnya didep, ning ora sesuai karo sing ditulis. Gitu loh. Sampai lupa kalau belum punya suami. jadi kalau saya sekarang ya Saya promokan. jangan begitu loh Ustadz. Nggih. Jadi ada ciri-cirinya. Kalau ciri-cirinya ini tidak ada di sini, mungkin bisa disisipkan kata seorang penolong yang lain, karena itu kan roh kan bisa merasuk ke dalam orang. Tapi kalau dia tujuannya mau ditaruh seorang penolong yang lain, nah seorang ini dimaksudkan untuk mengartikan bahwa Yesus bisa jadi semuanya. Yesus juga bisa jadi Yesus, naik ke surga, habis itu turun lagi dia jadi roh. Nah begitu maksudnya dia itu. Nah jadi tujuan-tujuan demikian adalah tujuan pengajaran Tritunggal. Seperti yang tadi kan 1 Yohanes 5 ayat 7 kan, yang di surga ada yang bersaksi Bapa, Roh dan Putra itu kan, supaya dia mendukung ketritunggalan mereka begitu. Jadi disisipkan, di lebok-lebokno, di sesel-seselno bosone Jawa gitu loh. Nggih. Lah Ulangi sing mau lho, didep ning ya apa, Mas? kitabe didep ning ora cocok karo sing ditulis. Nggih. Wong sing ditulis ki Yesuse kuwi duwe Tuhan, Yesuse duwe Allah. Le nyebut nganti ping 4. Coba Mbak dibuka ayatnya di Wahyu 3 ayat 12. Yesuse ki duwe Allah, le nyebut nganti ping 4. Lah kok mripate kok ora melek. Ya, jadi Tritunggal tuh seperti itu. Kitabe didep, le maca ki saben dina diwaca ning ora mudeng, ngono kan kasihan ya. Niku ayate Wahyu 3 ayat 12. Sing ditulis tulisan merah niki Yesus Kristus sing kondo, nggih. Dadi niki wahyune Yesus Kristus ning dikaruniakan oleh Allah. Nah, nek Tritunggal niki Allah ditinggal, sing diitung ming Yesuse tok. Soale dianggap Yesuse niku Allah. Kados niku nggih. Jadi niki wahyune Yesus Kristus ning dikaruniakan oleh Allah. Jadi Allah aja ditinggal karena Yesus utusan, nggih. Nah, tapi Tritunggal niku Allah ditinggal. Jadi dianggap kabeh niku sing wonten jenenge Theos, wonten jenenge Kurios, kabeh dianggepe niku Yesuse Tuhan. Tuhane ning bukan Tuhan Tuhan, tapi Tuhan setara dengan Allah, disetarakan ngoten nggih. Nah, niki buktine. Wahyu 3 ayat 12 Yesus yang mengatakan, dia mengatakan kepada sidang jemaat di Laodikia, ya, barang siapa menang, ia akan kujadikan saka guru di dalam bait suci Allahku. Loh, Yesus kondo bait suci Allahku, berarti dia Allah napa mboten? Nah, terus selanjutnya, dan ia akan keluar lagi dari situ dan padanya akan kutuliskan nama Allahku. Loh, nama Allahku berarti apa namanya Yesus kan duduk, nggih? Kan bukan, namanya bukan Yesus, nama Allah nggih. Wong Yesus sing ngomong kok nama Allahku. Nah, terus
nama kota Allahku loh. Kotane ya weke Allah Yesus loh. Kotane iku jenenge yaitu Yerusalem baru. Ya. Jadi kota baru nanti Yerusalem baru niku surgane wong Kristen. Dijenengke Yerusalem baru. Niku jere kotane Allah Yesus. Jadi Yesus duwe Allah, duwe kota jenenge Yerusalem baru. Niku surgane wong Kristen. Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku. Lho niku nggih dari Allahku. Loh, ditulis Allahku itu 4 kali loh. Opo mripate iki nun sewune nggih. Ada lagi Mbak Yohanes 20 ayat 17. Ini juga Yesus yang ngomong. Ya, Yohanes 20 ayat 17. Nah, niko Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus, nggih niki Yesus sing ngomong, sing ngendikan. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Nih Yesus lagi ngomong sama Maria, dan katakanlah kepada mereka, saudara-saudaraku, mereka sekarang, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Berarti Yesus duwe bapa, Maria duwe bapa, saudara-saudarane duwe bapa, podo bapake. Nah, kepada Allahku dan Allahmu. Lah kan berarti Yesus duwe Allah toh? Allah Yesus, Allah Maria, Allah sedulur-sedulure. Nah, jadi dari ayat ini Yohanes 20 ayat 17 Yesus mengaku dia punya Allah. Dan tadi Yohanes Wahyu 3 ayat 12 juga 4 kali Wahyu Yesus Kristus mengatakan Allahku 4 kali. Jadi sebenarnya banyak ya, ini hanya 2 contoh kecil, hanya 2 ayat. Kalau dibuka dari depan sampai belakang ya, kita bicara sampai besok nggak selesai. Semuanya nggak ada yang mengajarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Tidak ada di dalam Bible. Karena saksi Yehova yang sudah mendalami, mempelajari bahwa tidak ada ajaran Yesus adalah Tuhan. Nggih, soal Yesus adalah Tuhan. Niko nggih. Nah niki kodeks Sinaiticus nih apa? Manuskrip asli nggih mangke difotokopi mawon niko manuskrip asli rupanya seperti itu Pak, itu manuskrip asli dari kitab ya. Dibuka lagi Mbak terusnya. Nah itu seperti itu kitab Ester nggih niku nang perjanjian lama seperti itu. Sekarang berada di British Library Leipzig University, ada di Biara Santa Katrina dan ada di Rusia. Kenapa ada di Rusia? Mbak dibuka terus sampai ke belakang, sampai yang ini ada Simonitsnya terus. Oh itu tadi, ya itu. Nah itu Pak yang paragraf terakhir bisa dilihat. British Library ya di England ya. Pada tahun 1933 membeli naskah ini dari pemerintah komunis Uni Soviet sebesar 100.000 pound sterling. 1 pound sterling kira-kira berapa? 18.000 nggih. 18.000 kali 100.000 berapa harganya Ustadz? Nah, itu dibeli dari pemerintahan komunis Uni Soviet. Orang-orang komunis Uni Soviet ya, Rusia dan lain-lain dan kawan-kawannya tidak hanya memusuhi orang Kristen yang beragama, tapi orang Islam pun kalau punya kitab suci mereka juga benci. Jadi mereka membenci agama karena mereka ateis. Nggih. Nah, jadi ini kitab ini dibeli British negara England, British Library membelinya tahun 1933 ke Uni Soviet. Ini dijual sebesar 100.000 pound sterling. Harganya sebegitu mahalnya, nggih. Kitab suci agama Kristen itu berbeda-beda jumlahnya. Nggih, kalau nanti ada Kristen yang mendekat mau
menginjili bapak-bapak bilang, itu kenapa kok kitabnya katanya dari Tuhan tapi kok jumlahnya beda? Kalau Kristen Tritunggal kitabnya 66, kalau Katolik kitabnya 72 jumlahnya. Itu kenapa? Ada 73 nggih. Ada yang jumlahnya sampai 80 berapa. Nah, itu kenapa? Nanti ditanyakan kenapa. Nanti kan dia blegendak-blegenduk nggak bisa jawab. Jadi nanti Bapak Ibu bisa bertanya kenapa. Kalau memang itu kitab memang dari Tuhan, kenapa jumlahnya bisa berbeda-beda? Ya, jadi Katolik dengan Protestan saja sudah berbeda 66 dengan 73 ya. Jadi benar-benar kitabnya memang berbeda dan pandangannya juga berbeda karena Katolik itu mengunggulkan Ibu Maria, ibunya Yesus. Mereka menganggap bahwa wong anak ewe diunggulne kok ibune sing ngetokke kok ora diunggulne, ngono kan. Nah, gitu kan. Lah kalau si Tritunggal ini Protestan, lho wong Yesus iku Tuhan, nek Maria iki kan 100% menungso, ngono kan. Nah, jadi itu masing-masing punya pemberat. Jadi beratnya yang Tritunggal tuh beratnya di Yesus Tuhan, Marianya manusia. Nek Katolik itu Yesusnya ya Tuhan, tapi ibune iku malah luwih meneh ibune Tuhan lagi. Nek aku saiki debate, lho mosok Tuhan ki ndok ibu. Kan gitu kan. Nah, ya memang begitu Pak ya. Jadi kalau kita masuk di dunia debat, ini akhirnya jadi nggak lucu-lucuan ya, soalnya begitu ya. Maksudnya Jadi karena waktunya sudah habis, sebenarnya bahan yang sudah saya siapkan banyak. Jadi mudah-mudahan materi yang saya bawakan bapak-bapak bisa menyerap. Nanti kalau kurang jelas nanti bisa difotokopi dibawa pulang, nggih. Jadi akhir kata saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf niki anak bungsu nggih ngomong teng ngarep nggih, nun sewu lah Pak Ustadz nggih sedaya. Nggih, terima kasih sudah mengikuti acara ini tentang pembekalan Kristologi untuk dakwah ke depannya supaya kita bisa membentengi umat, supaya umat itu tidak tersesat menyembah Tuhan yang tiga tapi satu tapi tiga mumet nggih. Nggih, jadi akhir kata saya ucapkan terima kasih untuk semuanya, yang penyelenggara juga teman-teman yang sudah membantu terselenggaranya acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya kembalikan kepada wabarakatuh. pembawa acara.